Oke, mungkin langsung mulai saja ya, takut kemalaman sambil nunggu yang satu ini lagi. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan juga ya, saya Ida Hurika. Kebetulan untuk kali ini saya menjadi tutor IPA pada paket A ini. Mungkin boleh perkenalan untuk PTN-nya. Mbak, ayo panjang. Saya Sofia Skadiba, saya kelas 6 paket A. Umur saya 13 tahun. Hmm, Asalnya dari mana sih kalau boleh tahu? Kabupaten Tasikmalaya, Pondok Pesantren Jabal Torik. Oke. Mungkin langsung saja ya ke materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang energi terbarukan. Bentar, izin share dulu ya. Siapa yang beresin? Nah, untuk materi kali ini itu tentang energi terbarukan atau energi alternatif. Untuk energi alternatif ini sering disebut energi terbarukan, bisa disebut energi terbarukan, yaitu eh, energi yang memanfaatkan dari digunakan sebagai apa eh, sumber energi yang ramah lingkungan gitu, yang dapat menggantikan sumber energi konvensional atau tradisional, sumber energi konvensional seperti energi fosil gitu, kayak batu bara, terus minyak bumi dan sebagainya yang kalau menggunakan energi konvensional itu akan mempengaruhi emisi gas atau mencemari lingkungan. Nah, adanya energi alternatif atau energi terbarukan ini eh, menjadi lebih ramah lingkungan gitu. Nah, energi alternatif juga eh, sering disebut tadi sebagai energi terbarukan. Nah, jenis-jenisnya itu tentu lumayan cukup banyak ya. Yang pertama itu ada energi surya atau energi matahari. Nah, energi matahari ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling populer dengan menggunakan panel surya. Nah, Wah, kita dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik yang ramah lingkungan dan efisien. Contohnya ini ada alatnya panel surya gitu. Seperti kayak lampu gitu ya. Bukan lampu, kayak kaca gitu. Terus ada energi angin. Nah, energi angin ini dihasilkan melalui turbin angin yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Nih. Sumber ini sangat efektif karena terutama di daerah dengan kecepatan angin tinggi, karena dengan memanfaatkan angin ini bisa apa ya, mem- mempermudah gitu ya sumber energi yang lebih ramah lingkungan gitu. Contohnya itu ada yang menggunakan kincir angin gitu. Hmm, Selanjutnya itu ada energi alternatif, energi air. Nah, tenaga air ini atau tenaga hidroelektrik menggunakan aliran air untuk menghasilkan listrik. Nah, tenaga air merupakan salah satu sumber energi yang paling stabil dan dapat diandalkan sepanjang tahun. Karena seperti yang kita tahu mungkin
banyak sekali gitu ya sumber sumber air gitu. Bahkan bumi pun lebih banyak lautannya dibandingkan dengan daratannya. Makanya eh, sumber air ini paling dapat diandalkan gitu. Karena yaitu sumbernya juga cukup besar gitu. Nah, ini contohnya ada misalnya bendungan gitu. Kalau mungkin Teteh tahu ya, sering lihat mungkin pernah atau pernah lihat gitu kayak bendungan-bendungan besar gitu ya. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu sumber untuk menghasilkan listrik gitu. Nah, sebelum dilanjut, eh, ada yang mau ditanyakan, Teteh? Tidak, Bu. Oke, aman berarti ya. Tadi udah berapa energi yang saya sebutkan? Sumber-sumbernya. Masih ingat? Tidak, Bu, maaf. Nah, tadi ada udah tiga ya. Ada energi surya, energi atau energi matahari, energi angin, energi air. Nah, lanjut itu ada juga energi panas bumi. Energi panas bumi itu apa? Nah, ini energi panas bumi itu energi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan uap panas yang dapat memutar turbin dan menghasilkan listrik. Misalnya eh, energi dari dalam bumi, itu kan bumi itu sebetulnya di dalamnya itu sangat panas ya. Nah, eh, energi yang energi uap panas yang dari dalam bumi itu dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Nah, ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, terus ada energi nuklir. Energi nuklir. Nah, energi ini dihasilkan dari reaksi nuklir, baik fisi atau fisi itu pembelahan atom, eh, atom apa ya, atom yang menjadi bahan bahan nuklir gitu. Terus maupun fusi yaitu penggabungan. Kalau fisi itu pembelahan atom, kalau fusi itu penggabungan atom. Nah, ini bisa menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Nah, terus ada juga energi biomasa. Nah, energi biomasa ini energinya berasal dari materi organik yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi bahan bakar. Nah, telah disebutkan tadi, ada 6 sumber energi ya. Yang pertama itu energi matahari, energi air, energi angin, terus ada energi panas bumi, terus ada energi nuklir, sama energi biomasa. Nah, dari sumber-sumber energi itu apa sih? Itu kan sumber energi terbarukan ya. Nah, apa sih manfaat energi terbarukan ini? Nah, energi terbarukan memiliki banyak sekali gitu, memiliki banyak kelebihan gitu. Di antaranya itu mengurangi emisi gas rumah kaca, itu mengurangi apa ya namanya polusi kotor gitu yang menyebabkan menumpuknya karbon dioksida yang eh, apa namanya yang dapat merusak bumi gitu. Nah, terus yang dapat membuat apa polusi bumi gitu. Nah, terus ada yang kedua itu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini juga sebetulnya sumber energi, namun energinya itu eh, apa eh, kurang ramah lingkungan karena kalau terus-terusan kita ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi,
dan gas itu akan apa eh, apa ya namanya, kurang ini gitu, kurang efisien karena yaitu bahan bakar fosil ini tuh eh, tidak mudah dihasilkan kembali karena memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Kalau misalkan tadi energi terbarukan seperti matahari itu kan sudah apa ya, sangat cukup banyak gitu ya. Karena kita sehari-hari pun dan merasakannya gitu selama bertahun-tahun. Kalau fosil itu eh, mungkin cukup lama gitu untuk bahan bakar fosil itu cukup lama gitu untuk eh, dibuat kembali gitu karena ya cukup sulit juga gitu untuk mendapatkannya. Terus tidak jadi apa, tempat untuk mendapatkannya pun itu hanya ada di beberapa tempat juga gitu. Kalau matahari kan di seluruh penjuru bumi ini pasti merasakan adanya energi matahari gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas udara. Nah, manfaatkannya itu, manfaat energi terbarukan itu meningkatkan kualitas udara. Karena kalau misalkan kita terus-terusan menggunakan bahan bakar seperti fosil, misalnya dengan batu bara nih, nanti akan menghasilkan uap yang menghasilkan polusi udara karena misalkan dari gerbong kereta api kan membutuhkan bahan bakar fosil yang seperti batu bara itu uapnya tuh akan apa, terus terus keluarkan ya, akan dikeluarkan gitu. Nah itu akan mempengaruhi polusi, akan mempengaruhi udara gitu. Jadi itu akan menjadi polusi udara. Nah, dengan energi terbarukan ini dapat meningkatkan kualitas udara. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Aman? Aman. Oke, lanjut ya. Nah, setelah memahami tadi pengertian, terus ada jenis-jenis dan manfaat energi alternatif atau energi terbarukan. Sebelumnya, saya mungkin ingin bertanya dulu gitu. Eh, Tadi yang sudah saya sebutkan itu eh, yang kita ingat ada energi terbarukan apa aja? Yang kita ingat aja. Energi matahari, Ya, terus fosil, iya. Hah? Oh, kalau fosil itu energi konvensional, jadi yang tidak terbarukan. Gitu. Terus selain itu, hmm, bentar, Bu. Energi surya, ya angin, matahari. Ya, betul. air, panas bumi, Betul. organik. Betul. Nah, jadi intinya tuh betul ya tadi yang disebutkan Tete, itu energi terbarukan itu jadi energi yang dapat apa, dihasilkan dengan jangka waktu yang eh, singkat seperti tadi matahari karena banyak sumbernya, air, terus angin dan sebagainya, bahan organik atau biomasa itu kan sumbernya banyak ya dan dapat banyak ditemukan gitu, dapat banyak dihasilkan gitu. Nah kalau tadi misal yang saya sebutkan tadi ada bahan bakar fosil ya. Nah itu sebetulnya emang sumber energi, namun energinya yang tidak terbarukan. Jadi energinya yang, kalau energi tidak terbarukan itu energi yang tidak dapat dihasilkan dengan jangka waktu yang pendek. Jadi
dihasilkannya itu membutuhkan waktu yang lama. Tadi misalkan bahan bakar fosil dari misalnya batu bara, nah itu eh, membutuhkan waktu yang lama gitu untuk dihasilkan. Nah, jadi mungkin tadi mohon maaf juga ya Teteh tadi sempat kurang terjelaskan gitu. Jadi untuk energi terbarukan itu mudah untuk didapat seperti tadi matahari, air, angin dan sebagainya itu kalau misalkan yang tidak terbarukan itu yang sulit gitu ya, yang sulit didapatkan atau sulit buat kembali gitu. Eh, bisa namun sama gitu itu kayak tadi misal bahan bakar fosil batu bara. Hmm, jadi jangan tertukar ya. Hmm, lanjut mungkin ya. Nah, ini ada tebak-tebakan nih. Kira-kira apa nama energi yang dihasilkan dari air yang mengalir deras? Contohnya di sini ada gambar bendungan. Menurut Teteh, energi apa yang dihasilkan dari air yang mengalir deras? Atau nama energinya maksudnya? Energi air hydropower menggunakan energi mekanik atau potensial dari aliran sungai, bendungan, air terjun untuk menggerakkan generator listrik. Bukan. Betul, betul, betul. Jadi betul ya, energi air atau energi hidro. Nah, betul, dilanjut ya. Nah, ini ada apa nih? Nah, ini panel surya. Contoh, kalau secara nyata kayak gini ya, tampilannya kayak kaca gitu, buat kaca berjejer. Nah, energi ini berasal dari energi sinar matahari. Nah, kira-kira apa nama energi tersebut itu? Energi tersebut apa nama energi? Energi surya mengubah radiasi sinar matahari menjadi energi listrik atau panas menggunakan sel surya fotovoltaik atau kolektor panas. Oke, betul. Nah, betul ya, energi surya atau juga disebut energi matahari. Nah, dilanjut ya. Nih ada gambar kincir angin nih. Nah, kira-kira eh, apa nama alat untuk menangkap energi dari angin? Hmm, turbin Jadi, angin. tuh, turbin angin ya, atau kincir angin. Nah, itu betul ya. Kincir angin itu bisa juga disebut turbin angin. Tadi udah saya sebutkan. Nah, ini juga, nah ini ada gambar salah satu manfaat energi nuklir nuklir dalam kehidupan. Nah, manfaatnya apa nih salah satunya? Ada yang Bentar, tadi Bu. tiga manfaat itu, ada salah satunya apa? Masih ingat? Bentar, Bu. Hmm. Sebagai pembangkit listrik rendah karbon yang beberapa secara terus-menerus tanpa bergantung pada cuaca. Bisa, nah jadi kalau tapi yang lebih tepat itu tadi yang saya bahas itu menghasilkan listrik ya. Jadi manfaatnya itu menghasilkan listrik di pembangkit listrik. Nah tadi tapi yang disebutkan itu juga
Betul ya, manfaatnya. Salah satu manfaatnya juga itu termasuk itu. Nah, lanjut. Ini ada salah satu contoh tadi mungkin yang disebutkan ada energi alternatif. Nah, menurut Tete ini ada gambar air. Nah, energi air itu termasuk energi mana? Alternatif. Betul. Energi alternatif. Kalau matahari, Energi alternatif. eh, nah ini kalau minyak nih, minyak bumi. Energi fosil. Oh, terus kalau ini nih batu bara. Energi fosil. Kalau gas, Energi fosil. kalau air, ombak. Energi alternatif. Nah, Energi alternatif. hmm, betul. Terus kalau angin, Energi alternatif. kalau tadi bahan organik, Energi fosil. terus ini yang terakhir energi nuklir. Energi fosil. Oke, kita cek ya, apakah betul. Nah, ada yang salah ya, yang ini yang dua. Tadi energi organik itu termasuk energi alternatif gitu atau energi terbarukan karena lebih apa ramah lingkungan. Karena kalau misalkan kita menggunakan energi apa organik itu justru malah jadi memanfaatkan organik sampah misalnya dari sampah kan contohnya ataupun kotoran hewan itu bisa jadi kayak ininya mah sederhananya mah kayak lebih membersihkan lingkungan gitu. Jadi memanfaatkan sumber yang ada jadi tidak terbuang secara cuma gitu. Terus ini tadi energi nuklir nih salah satunya yaitu hampir sama juga karena apa energi nuklir itu ini juga sebetulnya salah satu energi terbarukan karena eh, lebih ramah lingkungan gitu. Terus kalau yang dilihat sekarang mungkin banyak apa ya namanya eh, industri-industri yang eh, memanfaatkan energi nuklir gitu karena yaitu lebih ramah lingkungan. Cukup bagus ya Teteh. Ini ada dua yang salah. Itu tidak apa. Lanjut. Hmm. Salah satu energi alternatif menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi. Nah, oh, nah, menurut Teteh ini energi alternatif ini salah satu salah satu solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi apa? Tadi kan ada energi fosil, energi terbarukan atau alternatif, energi kalau yang angin itu sumber-sumbernya, panas bumi itu sumbernya, matahari, biogas, lingkungan itu juga eh, sumbernya. Nah, kalau tidak terbarukan, kan ini alternatif itu terbarukan ya. Nah, kalau misal sebaliknya itu tidak terbarukan itu energi apa? Hmm,
Ini termasuk energi fosil ya, karena tadi energi alternatif kan energi terbarukan yang sumber-sumbernya itu ada air, angin, panas bumi, matahari, biogas, biomasa. Nah, kalau energi fosil itu energi tidak terbarukan. Jadi, ini jawabannya adalah energi fosil. Nah, terus ada beberapa contoh energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, salah satunya adalah energi yang memanfaatkan cahaya surya atau matahari. Nah, energinya energi apa? Hari. Tuh. Terus kalau energi yang dari sumber air, sumber angin menjadi energi listrik melalui turbin angin dan generator itu energi apa? Angin. Angin. Kalau melalui bendungan atau arus sungai, Air. 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 Nah, terus kalau misalkan dari perut bumi, apa? Panas bumi. Kalau dari bahan organik, Biomasa. bisa. Berarti ini yang terakhir. Pemanfaatan energi dapat menciptakan dapat membantu menjaga lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita cek. Nah, betul semua. Oke. Lanjut. Nih. Sambil mungkin latihan mengingat sama latihan soal ya. Nah, nih di sini ada satu yang pertama itu ada menghasilkan gas rumah kaca, kemudian bisa diperbarui terus menggunakan sinar matahari menyebabkan pencemaran udara. Nah, dari pernyataan yang menunjukkan kelebihan energi alternatif itu ada yang di nomor berapa saja? Dua dan tiga. Kita cek 2 dan 3. Nah, betul. Terus dilanjut. Nah, ini ada cerita, dari salah satu cerita gitu, seorang siswa ingin membuat pembangkit listrik ramah lingkungan di desa yang memiliki banyak angin dan sedikit sinar matahari. Nah, sumber energi alternatif apa yang paling cocok digunakan di desa tersebut? Kincir angin. Itu kita cek. Nah, betul. Lanjut. Nah, kemudian apa dampak jangka panjang jika masyarakat terus menggunakan energi fosil dibandingkan energi alternatif? Lingkungan lebih bersih, kerusakan lingkungan semakin parah, polusi udara berkurang, atau sumber energi semakin bertambah. Kerusakan lingkungan Kira-kira. semakin parah. Oke, kita cek. Betul. Terus, nih ada juga cerita nih. Doni melihat dua rumah tetangganya. Rumah A menggunakan panel surya, sedangkan rumah B memakai genset berbahan bakar bensin. Nah, kira-kira apa kelebihan rumah A dibanding rumah B dalam hal lingkungan? Rumah A tidak menyebabkan pencemaran udara. Ini
Oke, kita cek. Betul. Nah, soal yang terakhir. Nah, bayangkan kamu adalah seorang penemu. Nah, jika kamu ingin menciptakan alat untuk mengubah sampah menjadi energi, alat itu termasuk menggunakan sumber energi apa? Mengubah sampah menjadi energi. Energi biomasa. Oke, kita cek. Nah, betul. Katanya udah cukup paham nih sekarang. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada salah satu bisa disebut mungkin cerita ya. Nah, boleh gitu Teteh temukan dan nanti saya tunjuk gitu ya kata-katanya yang berkaitan dengan jenis-jenis energi alternatif dalam paragraf di bawah ini. Jenis-jenis energi alternatif tadi ada 6. Nah, kira-kira apa aja? Panas surya. Ini panel surya, Hmm. terus Angin. angin, Biomasa. terus Limbah organik. terus inorganik, terus Bahan bakar fosil. hmm, Um, energi terbarukan. Nuklir. Clear bisa. Satu lagi nih ada. Geothermal. Kita cek ya apakah betul semua. Nah, ternyata ada yang salah ya. Ini limbah organik sama panel surya. Nah, sebetulnya panel surya itu alatnya gitu. Nah, kalau misal jenis energi mana itu dari energi matahari. Jadi yang betul itu matahari. Kalau angin itu betul, biomasa betul, terus limbah organik itu sebetulnya sama saja dengan biomasa. Makanya di sini dikali gitu karena kalau limbah organik itu sumbernya, kalau nama energinya itu biomasa. Terus nah, udah ya. Nah, ini geothermal. Geothermal itu nama energi sebutan lain dari panas bumi. Energi panas bumi. Terus ada nuklir itu betul ya. Terus kita lanjut. Misalnya kalau yang ini menggabungkan. Jadi dilanjut saja ya, di skip saja. Bentar. Nah, sini ada tentukan benar ataupun salah. Nah, sini ada keuntungan penggunaan energi alternatif adalah ramah lingkungan. Menurut Benar. Teteh, benar atau salah? Benar. Nah, ini betul. Terus, energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui. Benar. 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 Oke, betul. Terus, energi matahari tidak termasuk dalam energi alternatif. Benar atau salah? Salah. Wah, betul.
Terus energi alternatif dapat membantu mengurangi polusi udara. Benar atau salah? Benar. Nah, itu ya. Terus, nah batu bara dan minyak bumi termasuk dalam energi alternatif. Batu bara dan minyak bumi. Salah. Nah, itu. Terus, nah udah betul semua ya. Wih, udah paham nih. Udah beres. Nah, udah ya selesai untuk materi kita kali ini. Eh, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau Tidak. cukup kan? Ini, Cukup aman. jadi mungkin saya juga agak akan bertanya mungkin ya karena tadi Teteh menjawabnya juga banyak yang benar gitu. Udah paham gitu sama materinya. Mungkin eh, absen dulu ya sebelum ini isi absen dulu sebentar. Oke. Hmm. Oh, asesmen dulu. Asesmen dulu atau mau absen dulu nih? Tadi apa? Asesmen atau latihan. Tadi kan Oh, latihannya iya. tampilan ya. Nah ini boleh misal ke teteh aja gitu lewat Jipom. Atau mau dibarengin. Aluan asesmen. Bentar. Absen dulu deh. Bentar. Nanti buat asesmen atau pengisian Jipom latihan itu ya bisa menyusul saja ya. Bentar. Nah, yang itu yang atas itu daftar hadir, yang kedua itu latihan mandiri. Ya, kalau yang satunya lagi namanya siapa ya? Sani, lupa panjangannya. Sani. Hmm, Bapak mungkin berhalangan hadir ya. Boleh ya diisi absensinya sama
asesmen ini? Ya, Bu. Udah diisi. Absensinya udah diisi belum? Sudah, Bu. Kalau karena mungkin kalau asesmennya udah diisi, kalau belum udah apa-apa ya. Sedang diisi, Mungkin Bu. apa? Belum diisi. Sedang diisi. Oke, kalau misal asesmennya belum diisi, boleh nanti menyusul saja ya. Ditunggu sampai besok. Nah, sampai besok pagi. Nah, mungkin ditutup aja ya, mungkin karena materinya juga udah selesai. Terima kasih ya untuk kehadirannya, untuk partisipasinya tadi. Jawabannya juga cukup ini ya, memuaskan. Eh, Mungkin terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada tadi kesalahan kata dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Teteh untuk meninggalkan Zoom dan beristirahat. Terima kasih banyak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.